Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal latihan tema 1 ini, yaitu pada nomor 11 ya. Baik, langsung aja kita menuju soalnya. Kita akan baca terlebih dahulu soal dari nomor 11 ini adalah soal tentang IPS ya, tentang ilmu pengetahuan sosial. Oke. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai mata pencaharian itu adalah pekerjaan ya. Kita akan lihat pilihan jawabannya. Nelayan, dokter, petani, dan guru. Maka udah paling mudah nih. Maka jawabannya adalah nelayan. Karena mereka memang tinggal di pesisir pantai. Selain nelayan, mata pencaharian yang mungkin sekali ada di pantai bisa seperti tempat penyewaan kapal atau banana boat, atau misalnya sektor pariwisata seperti penginapan dan lain sebagainya gitu ya. Masih banyak sekali sebetulnya mata pencaharian atau kegiatan ekonomi yang biasa ada di sekitar pesisir pantai. Oke, sekarang soal berikutnya kita diminta untuk memperhatikan gambar tersebut. Kita lihat gambar ini. Gambar tersebut adalah kenampakan alam dataran rendah ya. Dataran rendah. Oke, seperti kita di Banjarmasin juga adalah dataran rendah, yaitu dataran yang ketinggiannya antara 0 sampai dengan 200 meter, dekat sekali dengan permukaan air. Masyarakat yang bertempat tinggal di dataran rendah bermata pencaharian sebagai kecuali. Dia bilang artinya di sini yang salah nih, yang bukan. Oke, kita lihat yang A nelayan, yang B pekerja pabrik, yang C bertani sayuran, atau yang D pengrajin. Oke. Jika kita membahas tentang dataran rendah, maka dataran rendah ini adalah tempat yang paling banyak sekali ditinggali oleh manusia, yang paling banyak sekali terdapat pemukiman penduduk. Maka hampir atau banyak sekali mata pencaharian yang ada di sekitar dataran rendah. Jika kita lihat gambar tersebut, dataran rendah ini ada di sekitar pesisir pantai atau air atau laut atau danau ya. Pokoknya di samping dengan berdampingan dengan air seperti itu. Maka jika pilihan jawaban yang A nelayan juga bisa jadi betul. Ya, bisa jadi betul karena dia dataran rendahnya ada di sekitar perairan. Yang B pekerja pabrik ya. Oke, juga bisa jadi betul pekerja pabrik karena Bapak bilang tadi dataran rendah itu adalah tempat yang banyak sekali dihuni oleh manusia. Yang C bertani sayuran, nah ini bisa jadi jawabannya, mungkin tidak di sini. Yang D pengrajin. Pengrajin pun juga akan banyak sekali terdapat di dataran rendah. Maka jawaban yang paling tepat adalah bertani sayuran. Mengapa? Karena para petani sayuran itu biasanya mereka berada di daerah sekitar pegunungan atau dataran tinggi. Dan dataran tinggi adalah tempat yang sangat cocok untuk tumbuhnya sayur mayur atau buah-buahan. Dataran rendah pepulang sedikit. Untuk daerah dataran rendah, seperti halnya Banjarmasin, daerah kita, seperti yang kalian lihat sangat banyak sekali pekerjaan yang ada di Banjarmasin ya. Termasuk pengrajin, termasuk kantor-kantor ya, pasar dan lain sebagainya. Jika kalian berhadapan dengan soal yang membahas tentang dataran rendah, maka kalian harus jeli melihat jawaban yang paling tepat, yang paling pas. Yang A nelayan seperti bukan, padahal iya, karena lihat dari gambar dia terletak berdampingan dengan perairan. Jelas ya? Sekarang kita akan ke nomor 13. Keadaan iklim di Indonesia secara umum yaitu, iklim kita udah bahas kemarin di video Bapak, iklim yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan letak
letak astronomis Indonesia gitu ya. Nah, sekarang kecuali dia bilang yang salah lagi nih, yang bukan nih. A, beriklim musim. Oke. D, iklim B-nya iklim panas, C-nya adalah iklim laut, atau D, iklim dingin. Yang mana yang tidak ada di Indonesia secara umum. Maka di Indonesia udah sangat jelas tidak terdapat iklim dingin. Nah, seperti itu ya. Seperti yang kita tahu, iklim dingin itu suhunya sangat rendah, bahkan sampai mungkin turun salju seperti itu. Dan di Indonesia tidak ada iklim yang seperti itu. Cukup jelas nomor 13 ini. Nomor 14, bentuk pemanfaatan sumber daya alam laut bagi ekonomi masyarakat Indonesia. Kecuali lagi, oke, soalnya sangat banyak kecuali nih. Banyak sekali. Tunggu sebentar. Bentuk pemanfaatan sumber daya alam laut bagi ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu yang salahnya di sini ya. Oke, baik sekali. Laut ya, kata kuncinya laut di situ. Garam untuk digunakan untuk keperluan seperti bahan masakan. Garam adalah hasil dari sumber daya alam laut. Rumput laut, udah jelas sekali dari laut ya. Ikan juga iya, atau D, laut digunakan untuk pembuangan limbah pabrik. Nah, ini sudah jelas jawabannya ini. Maka adalah yang D. Oke. Nomor 15. Pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Oke, pegunungan ya. Yaitu nelayan, bukan. Kalau nelayan di daerah pesisir pantai. Pekerja pabrik juga bukan, karena pekerja pabrik itu banyak sekali di dataran rendah. Petani sayur atau pengrajin. Kalau pengrajin juga di dataran rendah ya. Maka yang paling tepat adalah petani sayur. Sekarang untuk nomor 16 sampai dengan nomor 20 akan membahas tentang IPA. Kita akan mulai. Yang termasuk macam-macam otot manusia, kecuali yang bukan berat. Otot polos, otot kuat, otot lurik, dan otot jantung. Maka di video Bapak udah menjelaskan kemarin jenis-jenis otot ya. Yang tidak adalah yang otot kuat. Tidak ada otot kuat. Sekarang yang 17. Penyebab kelainan pada otot, dia bilang pada otot ya, kecuali. Oke. Kita lihat yang A. Aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Mungkin terjadi kelainan otot ya. Yang B, adanya penyakit, sebentar, adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Oke, juga mungkin. Yang C, adanya infeksi bakteri amuba. Yang D, adanya infeksi bakteri Clostridium tetani atau tetanus tuh. Nah, berarti jawabannya yang bukan kelainan pada otot adalah yang C. Mengapa? Karena bakteri amuba ini tidak ada pada manusia seperti itu ya. Amuba tidak menyerang manusia. Amuba itu makhluk hidup. 18. Penyakit kelainan otot, lagi-lagi otot ya. Harus katakannya di situ otot tuh. Adalah keseleo. Apakah keseleo itu di otot? Iya. Keseleo itu ada kelainan pada otot. Yang B-nya 18, tetanus. Oh sorry Bapak, minta maaf. Keseleo itu bukan pada otot tapi pada tulang ya. Persendian tulang yang mengalami mengalami cedera seperti itu. Jadi A bukan pada otot tapi pada tulang. Yang B, tetanus. Nah, ini tetanus terjadi pada otot manusia.
Yang C, osteoporosis, itu juga bukan pada otot, tapi pada tulang ya. Dan yang terakhir, ada lordosis. Lordosis juga kelainan pada otot. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Karena ini bukan pada otot, tapi pada tulang. Baik, kita akan lanjutkan ke nomor 19. Cara pencegahan terjadinya kelainan pada organ gerak ya. Kecuali, oke, gimana biar organ gerak kita tidak terjadi kelainan. Namun kecuali itu berarti ini adalah kegiatan yang dapat menyebabkan kelainan organ gerak kita. Yang pertama, membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Oke, tentu nih jawabannya betul nih. Ini adalah menyebabkan terjadinya kelainan. Yang B, menerapkan posisi duduk yang benar. Nah, juga ini jawaban yang betul nih. Agar tidak terjadi kelainan, maka kita harus duduk dengan betul. Yang C, ketiak, bukan ketiak ya. Mungkin itu salah ketik, ketika tuh. Ketika berjalan selalu membungkuk. Nah, ini menunjukkan bahwa akan menyebabkan kelainan pada organ gerak ya. Oke. Maka sudah sangat jelas jawabannya adalah yang C. Nah, ini seperti itu. Kalau mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium, tentu juga ini dapat mencegah terjadinya kelainan. Oke, sekarang kita ke nomor 20. Pada gambar di atas, posisi duduk yang salah terdapat pada gambar nomor, tapi kecuali yang benar berarti. Kita lihat gambarnya, ini salah, terlalu membungkuk gambar nomor 1, gambar nomor 2, tulangnya duduknya terlalu menyamping seperti itu. Gambar nomor 3 adalah posisi duduk yang betul. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, sekarang kita akan melangkah kepada soal-soal isian ya. Oke. Silakan perhatikan dengan baik. Nomor 21. Terdapat pada gambar berapakah yang mencerminkan pengamalan sila yang pertama? Sila yang pertama, kamu ingat, adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang berhubungan dengan Tuhan. Maka kita lihat gambar yang pertama itu memberi orang, membantu sesama, itu hubungannya dengan sila yang kedua. Yang ini gambar yang kedua, gotong royong, sila yang ketiga. Gambar nomor 3, beribadah. Maka ini adalah jawabannya. Oke, nomor 4, tentang keputusan bersama ya, sila yang keempat juga tuh. Jelas ya, nomor 21 adalah gambar nomor 3. Sekarang soal berikutnya. Sebutkan salah satu contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang intinya adalah sikap untuk adil terhadap sesama atau sikap untuk lebih menahan diri untuk menjaga perasaan orang lain, untuk menghargai pendapat orang lain. Maka untuk menjawab soal tersebut, kamu bisa aja nulis seperti bersikap adil terhadap sesama, atau misalnya menjaga perasaan orang lain, atau misalnya menghormati pendapat atau hak orang lain. Nah, atau misalnya menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan atau berbuat yang berfoya-foya atau bertindak yang boros seperti itu, ya. Oke, jelas sekali nomor 22. Intinya, sila kelima adalah menahan diri. Oke. Nomor 23, sebutkan salah satu contoh persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah. Oke. Persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah, misalnya kamu juga bisa nulis melaksanakan piket sekolah dengan sebaik-baiknya. Itu menunjukkan atau menimbulkan terjadinya persatuan di sekolah. Atau misalnya menolong atau menjenguk teman yang lagi sakit, itu juga menunjukkan atau menimbulkan persatuan. Oh, cuman itu tidak di sekolah ya, itu di rumah. Oke, sorry. Sekarang kita ke nomor 24 ya. Nah, nomor 24 kita disuruh untuk menentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya. Binatang bertahan hidup dengan cara berburu makanan yang tersedia di alam. Makanan tuh ya.
Demikian pula dengan tumbuhan dan manusia memerlukan makanan dan minuman untuk tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup akan mati jika dia tidak makan dan minum. Oke, sangat jelas. Semua kalimat pada paragraf tersebut mengarah kepada kalimat yang pertama. Maka kalimat utamanya, ide pokoknya adalah semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya. Karena dia ide pokok, maka kamu tidak mesti untuk menulis semua kalimatnya secara utuh. Kalau semua kalimat kamu tulis, itu namanya adalah kalimat utama. Kamu juga bisa nulis seperti ini. Misal dari sini nih. Sebentar. Misal dari sini. Tuh. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya. Juga boleh. Atau untuk melangsungkan hidupnya, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Juga seperti itu ya. Nah, itu adalah ide pokok. Tapi kalau misal kamu nulis semuanya pun juga tidak masalah sebetulnya, walaupun itu adalah kalimat utama. Berikutnya adalah soal nomor 25. Tentukan ide pokok masing-masing paragraf pada bacaan di atas. Oke. Artinya nih kita disuruh menemukan setiap paragrafnya apa ide pokoknya. Kita akan baca terlebih dahulu ya. Paragraf pertama. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Oke. Walau warnanya indah dan menarik. Warnanya menjelaskan si kalimat pertama. Banyak orang menyukainya. Siapa lagi? Nya itu menjelaskan kalimat yang pertama lagi, kupu-kupu ya. Dia terbang. Siapa dia? Kupu-kupu lagi. Badannya kecil. Nya siapa? Badannya kupu-kupu lagi. Oke. Artinya nih, seluruh kalimat pada paragraf 1 ini menunjukkan kalimat pertama. Maka kalimat pertama ini adalah kalimat utamanya. Seperti ini ya. Nah, baik. Sekarang kita akan baca kalimat yang kedua. Kita akan baca paragraf yang kedua. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga. Lagi-lagi serangga ke kalimat pertama. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga adalah sayap. Oke, lagi-lagi menjelaskan kalimat yang pertama. Kalimat terakhir. Maka menjadikan serangga. Oke, jelas sudah tuh. Serangga. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Sudah sangat jelas itu dia menunjukkan kalimat utamanya adalah yang kalimat pertama. Ide pokoknya pun sekitar itu. Karena dia pendek, kamu nggak apa tulis aja keseluruhan kalimat tersebut. Sekarang kita baca paragraf yang ketiga. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Oke. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Oke. Jika kita teliti lebih jauh, maka paragraf ketiga ini kalimat pertamanya itu adalah pertanyaan ya, bukan pernyataan. Ada tanda tanya tuh. Lalu kalimat keduanya pun juga pertanyaan. Dan dijawab pada kalimat ketiga. Nah, jadi jika kita lihat paragraf ketiga ini merupakan paragraf variatif ya. Sebuah kesimpulannya sebuah ide pokoknya disampaikan secara keseluruhan dalam setiap kalimat di paragraf tersebut. Maka kalau kita tarik, kesimpulannya adalah menjelaskan tentang keindahan dari warna sayap kupu-kupu. Nah, maka bisa saja kamu tulis seperti ini. Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni. Nah, bisa kamu tulis seperti itu ya. Kenapa warna-warni? Ada penjelasan di situ. Lalu kenapa dia bilang seperti itu? Ada pertanyaan di awal. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat paragraf yang terakhir. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer. Menjelaskan tentang terbang ya. Kalimat ketiga, kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Lagi-lagi tentang ribuan kilometer, tentang jarak nih.
tentang jarak dia terbang nih. Membahas tentang jarak. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30. Oke, artinya paragraf ketiga ini membahas tentang kemampuan terbang si kupu-kupu yang sangat luar biasa tadi. Di kalimat pertama dia bilang luar biasa, kalimat kedua dia bilang ribuan kilometer, kalimat ketiga juga dia bilang kembali lagi dengan ribuan kilometer juga, kalimat keempat dia tidak bisa terbang. Jika demikian, artinya paragraf keempat ini adalah sebuah paragraf variatif lagi. Kesimpulan dari ide pokoknya adalah kesimpulan dari paragraf tersebut. Maka kesimpulannya bisa kita ambil kemampuan terbang kupu-kupu ya, atau dari sini nih saja. Kupu-kupu, sorry bukan. Ya, kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Cukup jelas ya. Karena kalimat pertama menjelaskan kemampuan terbangnya, kalimat kedua menjelaskan dia bisa terbang ribuan kilo, kalimat ketiga juga dia menjelaskan terbang balik kembali sejauh ribuan kilo. Lalu kalimat keempat menjelaskan tentang dia tidak bisa terbang jika dia seperti ini, jika dia demikian. Oke. Nah, itu sudah setiap paragraf kita bahas tuh. Lalu kita bahas ke nomor 26. Sebutkan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Oke, gitu. Kondisi geografis seperti yang kalian tahu dalam video Bapak, geografis adalah keadaan atau letak muka bumi sebuah pulau, sebuah kalau kita bilang Indonesia ya, bagaimana letak geografis atau letak muka bumi Indonesia dilihat dari atas, dari satelit. Nah, ini pengaruhnya letak Indonesia seperti itu terhadap kegiatan ekonomi. Oke. Jika kita lihat letak geografis Indonesia, misalnya kamu bisa aja jawab untuk pertanyaan nomor 26 ini cukup luas, Bapak kira jawabannya. Jika kalian memandangnya dari sudut pandang letak geografis yang terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai seperti itu, maka jawabannya bisa jadi di dataran rendah, maka kehidupan ekonomi masyarakatnya banyak bermata pencaharian sebagai nelayan atau sebagai pemandu wisata atau kuliner atau misal dalam pariwisata seperti itu. Ya, jika kalian memandang seperti itu atau misalnya nih di daerah dataran rendah misalnya juga seperti itu, maka mata pencahariannya adalah sebagai supir taksi, pegawai kantoran, guru, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian memandangnya kondisi geografis dari segi letak Indonesia yang terbagi atas 5 pulau besar misalnya, maka kamu bisa aja jawab seperti ini. Di daerah Kalimantan misalnya, karena Kalimantan kaya dengan hutan dan hasil tambang, maka mata pencaharian atau kegiatan ekonomi masyarakatnya lebih banyak mengarah kepada sumber daya hutan, kayak misalnya pohon-pohonan, membuat menebang kayu seperti itu, atau membuat mebel ya, membuat lemari, meja, atau misal tambang batu bara dan lain sebagainya. Jadi akan sangat luas jawaban di nomor 26 ini. Nomor 27, sebutkan keadaan iklim di Indonesia secara umum. Oke. Jika kita lihat secara umum, Bapak udah ada menjelaskan di video Bapak sebelumnya juga, iklim Indonesia adalah beriklim tropis. Nah, seperti itu ya, nomor 27. Lalu 28, sebutkan jenis pekerjaan masyarakat sesuai wilayah tempat tinggalnya. Nah, wilayah tempat tinggal ini, jika kamu jawabnya dataran rendah, maka pekerjaan yang banyak adalah seperti tadi, guru, buruh bangunan, pegawai kantoran, cukur, tukang cukur seperti itu, ojek, dan lain sebagainya. Ya. Jika kalian menjawabnya daerah dataran tinggi, maka jawabannya lebih ke petani sayuran, perkebunan, atau misalnya dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Jika kalian jawabnya sekitar pesisir pantai, maka kegiatan ekonominya lebih ke daerah tentang nelayan seperti itu ya. Nomor 28 mirip dengan nomor 26. Sekarang kita ke nomor 29.
Jelaskan penyakit pada otot manusia. Oke, penyakit yang menyerang otot. Akan banyak sekali ragam jawaban di nomor 29 ini juga. Mungkin Bapak ambil satu contoh seperti video Bapak kemarin. Bapak ingat sekali ada menampilkan gambar Om Deddy Corbuzier ya. Nah, di sana Bapak bilang beliau mengalami kelainan otot, yaitu hipertrofi. Kamu jelaskan aja apa itu hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena otot tersebut mendapatkan kegiatan-kegiatan yang terus-menerus atau kegiatan yang sangat sangat banyak latihan seperti itu. Atau misalnya ketika Bapak bilang stiff ya atau kaku leher, ketika kamu salah tidur atau posisi tidur yang salah mengakibatkan otot di bagian leher kita menjadi nyeri, nah menjadi radang. Itu ya. Oke, sekarang yang terakhir di nomor 30, sebutkan dan jelaskan macam-macam otot manusia. Lagi-lagi ini ada di video Bapak sebelumnya. Otot manusia terbagi atas 3 ya, otot polos, lurik, dan jantung. Nah, silakan kamu jelaskan masing-masing pengertian dari otot tersebut. Misal, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa disadari oleh kita, lalu bentuknya seperti gelondong, lalu inti selnya ada satu, dan otot lurik misalnya adalah otot yang menempel pada rangka manusia, lalu bagaimana bentuknya, lalu gimana inti selnya ada banyak gitu ya. Lalu otot jantung adalah otot yang perpaduan antara otot polos dan otot lurik, di mana otot jantung itu mirip seperti otot polos yang bekerja terus menerus, dan bentuknya mirip bentuk otot lurik yang memiliki memiliki banyak sel dan seperti itu. Oke, cukup jelas ya pembahasan kali ini. Bapak kira sampai di sini dahulu pembahasan kita tentang soal tema 1 kelas 5 ini. Nah, nanti kita akan ketemu kembali pada pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Insya Allah Bapak jadwalkan besok atau lusa seperti itu ya. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan video soal ini. Semoga kalian dapat memahami, dapat mencerna apa yang Bapak sampaikan dalam video ini. Jika ada yang belum kalian pahami atau mengganjal di hati kalian, kok beda pendapatnya dengan Bapak, silakan kalian sampaikan aja di kolom komentar. Baik, terima kasih. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.